Bab 801 Mengambil Kristal Dewa Jahat. Anda punya kristal core. Mata Zhao Feng menyala. Nan Gongsheng mengeluarkan core kristal ungu gelap seukuran telur. Itu saja. Zhao Feng mengambil kristal core dan mengangguk. Mata para elit dari tiga kekuatan dipenuhi dengan iri saat mereka melihat kristal core. Meskipun kecil, itu berisi dimensi Yuan sejati dan dapat dibandingkan dengan kristal inti dari Void God Realm King manusia. Yang paling penting, core kristal ini adalah elemen angin dan petir, yang sangat kompatibel dengan 5 elemen angin petir teknik Zhao Feng. Dengan kristal core ini, budidaya Zhao Feng akan dapat meningkat dengan cepat. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ia tidak juga memiliki unsur air, jika tidak Zhao Feng akan bisa menjadi lebih kuat secara instan. Nan Gongsheng, saya akan melakukan apa yang saya janjikan dan membantu Anda mencoba untuk mendapatkan Evil God Crystal, kata Zhao Feng. Nan Gongsheng mengangguk. Dia telah membuat kesepakatan dengan Zhao Feng sebelumnya, jadi dia percaya pada kata-kata Zhao Feng. Keduanya berjalan di samping kolam darah dan melirik Evil God Crystal pada balok perak. Evil God Crystal berkilau dengan cahaya berwarna darah dan memancarkan kekuatan godaan yang jahat. Nan Gongsheng, saya perlu memberitahu Anda beberapa hal sebelum kita mulai, kata Zhao Feng. Apa? Nan Gongsheng menatap Evil God Crystal tanpa menyembunyikan api di matanya. Evil God Crystal bukan dewa kristal di bawah standar, itu benar-benar mengandung kekuatan para dewa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Evil God Crystal memiliki kesadaran jahat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia fisik. Zhao Feng memperingatkan, pertama, akan sangat berisiko mencoba mengambil Evil God Crystal. Kedua, kekuatan God Crystal terlalu mendalam, sehingga secara fisik dapat mempengaruhi dunia. Kesadaran jahatnya juga tidak bisa diremehkan. Petik 2. Nan Gongsheng tahu poin pertama dengan sangat jelas, dan poin kedua membuatnya berpikir. Bahkan jika dia mendapatkan Evil God Crystal, dia mungkin terpelintir oleh kekuatan jahatnya. Pada saat ini, Gu Chaozi dari Earth Spirit Hall tiba. Nan Gongsheng mendapat Crystal Core dulu, tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan. Gu Chaozi menyaksikan dari sudut. Dia mendengar apa yang mereka katakan. Sudah jelas bahwa Evil God Crystal bukanlah sesuatu yang orang normal bisa dapatkan. Dalam kondisinya saat ini, bahkan Zhao Feng tidak menginginkannya. Saya sudah membuat keputusan. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam saat ketegasan memenuhi matanya. Zhao Feng tidak terkejut dengan keputusan ini, dia melihat kemauan dan keinginan untuk kekuasaan di mata Nan Gongsheng. Zhao Feng, Anda telah melampaui saya terlalu banyak, saya hanya bisa melihat legenda Anda. Evil God Crystal akan bisa mengubah takdirku. Niat pertempuran melonjak dari mata Nan Gongsheng. Dia memiliki emosi yang kompleks mengenai Zhao Feng. Mereka berdua bagian dari generasi yang sama, tetapi hanya satu dari mereka yang telah mencapai puncak Samudra Chang dan menjadi kaisar yang tak tertandingi yang bahkan diwaspadai oleh Mystic Light Realm Secret Lord. Mendengar kata-kata itu, tubuh Gu Chaozi, Kong Feiling, pemuda berjubah ungu, dan yang lainnya bergetar. Zhao Feng itu, keberadaan macam apa dia? Bahkan seseorang sekuat Nan Gongsheng mengatakan bahwa dia hanya bisa melihat ke legendanya. Hati semua orang bergetar. Kekuatan yang ditampilkan oleh Nan Gongsheng sudah cukup untuk memasuki peringkat 100 teratas peringkat jenius kekaisaran, dan keajaiban seperti itu mengatakan dia hanya bisa melihat ke atas ke Zhao Feng. Pada saat ini, pemuda tampan di sebelah kolam darah diselimuti misteri. Bagaimana mungkin? Fei Tua, Kong Feiling, Huang Yunhu, dan teman-teman dari 10.000 klan suci bingung. Keringat dingin muncul di dahi Gu Chaozi. Dia merasa bahwa Zhao Feng ini terlalu misterius dan menakutkan, dan dia tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa dia tidak menyerang Zhao Feng sebelumnya. Aku hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk mencoba mendapatkan Evil God Crystal untukmu. Zhao Feng menghela nafas. Junior Martial Brother Zhao, saya percaya Anda. Saya bahkan mendengar bahwa Anda adalah orang yang membangkitkan Demigod Kun Yun, kata Nan Gongsheng dengan nada menyelidik. Apa? Demigod Kun Yun? Dia sudah keluar. Kali ini, giliran Zhao Feng yang terkejut. Nan Gongsheng mengangguk. Demigod Kun Yun telah dihidupkan kembali, dan dia membuat kesepakatan dengan tanah suci bela diri sejati. Dia sekarang mengendalikan Demigod Forgotten Garden. Petik 2. Dia ingin menguji Zhao Feng. Lagi pula, itu hanya rumor bahwa Demigod Kun Yun telah dihidupkan kembali. Zhao Feng tidak menyangkal apapun. Setengah dewa.
Para murid dan elit dari tiga kekuatan tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dingin. Menurut kata-kata itu, Zhao Feng telah menghidupkan kembali seorang demigod. Betapa mengejutkannya itu. Demigod Kun Yun, Old Fei tertegun. Dia sepertinya tahu beberapa informasi lebih lanjut tentang demigod Kun Yun. Demigods hanya muncul di pasukan bintang 3 dan 4 bintang sebelumnya. Saat itu, demigod Kun Yun sangat kuat. Namanya bahkan dikenal di antara pasukan bintang 4. Legenda seperti ini telah dihidupkan kembali oleh Zhao Feng. Zhao Feng kemudian berbicara dengan Nan Gongsheng dengan Divine Sense-nya. Zhao Feng mengetahui bahwa demigod Kun Yun telah memasuki demigod Forgotten Garden melalui beberapa metode khusus dan terhubung dengan sasaran demigod yang tersisa di sana. Dalam situasi ini, bahkan Mystic Light Realm Secret Lord tidak akan bisa masuk dengan paksa. Tentu saja, demigod Kun Yun masih beristirahat, dan dia akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Zhao Feng menghela napas setelah mendengar ini. Pada saat ini, anak demigod pasti tidak akan tahu bahwa Zhao Feng sedang berkultivasi kembali, jadi dia masih akan berjaga-jaga terhadap Kaisar Langit bermata kiri. Di kolam darah di sebelah altar Dewa Jahat, miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melambaikan tongkatnya dengan cakar, dan Evil God Crystal pada balok perak melepaskan cahaya ungu dan darah yang jahat. Kamu bisa melakukannya. Zhao Feng hendak menggunakan kekuatan hebatnya, tapi dia menyerah ketika dia ingat bahwa Nan Gongsheng mengkhususkan diri dalam ruang. Suara mendesing. Nan Gongsheng melambaikan tangannya, dan cahaya perak membentuk pusaran air yang menyedot cairan di kolam darah. Itu diperlukan nanti dalam proses, dan Nan Gongsheng akan memberikannya kepada Zhao Feng sesudahnya. Kami telah menyelesaikan langkah pertama. Zhao Feng tersenyum dan mengangguk. Alasan mereka mengambil kolam darah adalah agar mereka bisa mengisolasi Evil God Crystal. Mereka juga membutuhkan kucing kecil pencuri, yang saat ini adalah pendeta Evil God, untuk berkomunikasi dengan Evil God Crystal, atau kalau tidak Evil God Crystal akan dapat menyebabkan banyak masalah dengan kolam darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Nan Gongsheng benar-benar menghancurkan altar, asap dan debu berhamburan kemana-mana. Evil God Crystal melayang di udara, dan kekuatan jahatnya semakin lemah. Pada saat ini, para murid dan elit dari Aula Bumi Roh, 10.000 klan suci, dan Istana Purple Sun semua memperhatikan dengan seksama. Jika ada kesempatan, mereka tidak keberatan ikut campur, tetapi saat ini, tidak ada dari mereka yang berani mengganggu kombinasi Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan kucing kecil pencuri itu. Zhao Feng sangat misterius, Bu Chaozi dan rekannya merasa bahwa dia tidak terduga. Ini adalah langkah kritis. Ekspresi Zhao Feng menjadi khusyuk. Dia harus mengikat dan mengambil Evil God Crystal. Langkah ini adalah yang paling berbahaya karena kekuatan apapun yang memiliki permusuhan terhadap Evil God Crystal akan diserang balik. Satu-satunya keuntungan yang mereka miliki adalah kucing kecil pencuri itu mengendalikan staf Evil God dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Evil God Crystal. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menghentikan Evil God Crystal dari serangan balik, ia hanya bisa membatasi serangannya. Ayo, Nan Gongsheng tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pusaran perak mulai perlahan berkembang. Kekuatan misterius mulai menarik Evil God Crystal. Weng gelombang-gelombang. Evil God Crystal tiba-tiba merilis cahaya ungu dan darah berwarna jahat yang menyapu ke arah Nan Gongsheng. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan tongkatnya, tetapi itu hanya melemahkan dan memperlambat serangan balik Evil God Crystal sedikit. Mata jiwa es. Mata kiri ungu Feng Shui yang bermimpi tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang membeku, dan rambutnya tiba-tiba menjadi ungu. Saya tidak berpikir bahwa Zhao Feng telah menyembunyikan garis mata-mata yang kuat. Para murid dari tiga kekuatan terpana ketika kekuatan dingin yang membekukan menutupi Evil God Crystal. Di bawah situasi normal yang begitu dingin, Evil God Crystal akan hancur, tetapi mata jiwa es Zhao Feng hanya membekukan jiwa. Itu tidak membekukan Evil God Crystal itu sendiri, hanya kesadaran jahat di dalamnya. Kesadaran jahatnya hanyalah jenis energi mental lainnya. Bo gelombang-gelombang. Evil God Crystal memancarkan kabut berwarna ungu dan darah yang melesat ke arah Zhao Feng, tetapi kekuatan fisik yang tak terlihat muncul di sekitar Zhao Feng. Kekuatan dari Evil God Crystal sangat luar biasa, itu menekan Yuan Qi. Namun, kekuatan fisik Zhao Feng unik dan lebih ulet. Kekuatan serangan balik Dewa Jahat Kristal juga bergantung pada seberapa mengancam dan kuat serangan itu.
Peng, Peng, Zhao Feng dan Nan Gongsheng dikirim terbang setelah menahan nafas atau dua, tapi untungnya, kucing pencuri kecil berhasil berkomunikasi dengan Evil God Crystal dan melemahkan serangan balik. Bekerja, Zhao Feng melihat bahwa lapisan es setengah transparan menutupi permukaan Evil God Crystal. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Kristal itu hanya benda fisik jika mata jiwa es Zhao Feng membatasi jiwanya. Dari kelihatannya, Eye of Ice Soul bisa melawan kesadaran jahat di dalam Evil God Crystal. Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia melihat harapan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terbang ke Evil God Crystal, lalu menggerakkan kedua tangannya. Gambar perak samar mulai muncul di samping gangguan di ruang angkasa. Ini adalah domain spasial Nan Gongsheng. Weng gelombang. Dimensi perak samar memutar dan membentuk lubang besar. Dari lubang itu muncul kekuatan isap yang kuat. Mata jiwa es. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata darahnya secara maksimal, dan es di permukaan Evil God Crystal menjadi lebih tebal. Miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melemparkan tongkat itu ke lubang perak. Batu harta berwarna ungu dan darah pada tongkat itu terhubung dengan Evil God Crystal, dan cairan dari kolam darah juga berada dalam domain spasial Nan Gongsheng. Di bawah kekuatan hisap yang kuat, Evil God Crystal memasuki domain spasial Nan Gongsheng. Apakah itu berhasil? Nan Gongsheng memuntahkan seteguk darah saat dia menahan serangan balik, tetapi wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Namun, suara lama terdengar pada saat itu. Berhenti, Anda tidak dapat mengambil Evil God Crystal atau kalau tidak itu akan membawa bencana ke kota bawah tanah, dan bahkan seluruh dimensi ilusi ilahi. Petik 2, Bab 802 peringkat 9 dari 10.000 ras kuno. Berhenti. Kamu tidak bisa mengambil Evil God Crystal atau kalau tidak itu akan membawa bencana ke kota bawah tanah, dan bahkan seluruh dimensi ilusi ilahi. Sebuah suara tua terdengar dari pintu masuk yang mengarah ke wilayah penembak jitu. Zhao Feng dan Nan Gongsheng memandang. Mereka berhasil mengambil Evil God Crystal, dan itu sekarang berada dalam domain spasial Nan Gongsheng. Begitu kata-kata itu terdengar, seorang snakeman tua muncul. Snakeman memiliki rambut putih dan kulit yang keriput. Dia memiliki punggung bungkuk, dan itu membutuhkan banyak usaha baginya untuk berjalan. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh ketika tatapan mereka mendarat pada penatua snakeman. Hehe, Raja Snakeman tua yang akan memasuki kubur, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat memutuskan kemana Dewa Kristal jahat pergi? Zhao Feng tertawa ringan. Mendengar itu, semua orang berdiskusi. Sulit membayangkan bahwa snakeman tua ini yang bahkan tidak bisa berjalan dengan baik adalah Raja Realem Void God. Bahkan Nan Gongsheng dan Bu Chaozi tidak merasakannya dengan segera, tetapi Zhao Feng melakukannya. Saya adalah pendeta dewa jahat sebelumnya, kata penatua snakeman dengan rambut putih dengan suara serak saat dia menatap tajam ke arah pemuda berambut ungu yang hanya di Small Origin Core Realm. Aura jiwanya telah mencapai akhirnya, namun Zhao Feng masih bisa melihatnya. Bu Chaozi dan para elit dari ketiga kekuatan semuanya merasa hati mereka bergetar, dan mereka menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng. Jika penatua snakeman dengan rambut putih ini adalah pendeta sebelumnya, maka dia setidaknya akan berada di Void God Realm. Aku tidak akan menyerahkan Evil God Crystal dengan alasan apapun. Apa hubungan hidup atau mati kota bawah tanah denganku? Nan Gongsheng tidak memiliki emosi. Dia membayar mahal untuk akhirnya memindahkan Evil God Crystal ke dimensi spasialnya. Pendeta tua, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk datang dan menghentikan kami. Bu Chaozi tertarik. Sekarang Evil God Crystal sudah ada di tangan Nan Gongsheng. Bu Chaozi tidak keberatan dengan beberapa variabel baru. Alis Nan Gongsheng berkerut, tetapi dia juga ingin tahu lebih banyak tentang Evil God Crystal. Masa hidupku telah mencapai batasnya, jadi tidak masalah apakah aku mati atau tidak. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu, kata imam tua dengan rambut putih itu berkata dengan sedih. Pada saat ini, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Bu Chaozi, dan teman-temannya terdiam, dan mereka merasakan kesedihan di hati mereka. Mereka tidak bersimpati kepada imam, mereka menghormati hukum kematian. Semua orang tahu bahwa ada batasan untuk hidup. Misalnya, Void God Realm Kings biasanya bisa hidup selama beberapa ribu tahun. Setelah jumlah waktu ini berlalu, jiwa dan kehidupan seseorang akan layu dan mati. Bahkan mencuri tubuh lain dan mengolah kembali tidak bisa menghentikannya. Mengesampingkan Void God Realm Kings,
bahkan Mystic Light Realm Secret Lord dan Demigods bisa mati karena berlalunya waktu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka memiliki umur yang lebih panjang. Adapun Zhao Feng, masa hidupnya tidak banyak berubah setelah mengambil tubuh lain. Satu-satunya hal yang bisa membantu adalah item yang mirip dengan Wine Immortal Springs atau menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Tentu saja, Kaisar kuno yang berspesialisasi dalam unsur kematian, seperti Kaisar Maut, bisa hidup beberapa kali lebih lama daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Anda mungkin tahu bahwa ada bencana sesekali di kota bawah tanah, seperti lava atau api bumi, dan Evil God Crystal dapat memengaruhi dan menstabilkan kekuatan ini, kata imam tua dengan rambut putih itu pelan-pelan berkata. Semua orang terdiam karena mereka tahu ini adalah kata-kata terakhir dari seorang penatua yang sekarat. Mereka baik kepada seseorang yang akan mati. Apakah mereka tidak alami? Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tahu bahwa setiap ras sangat menghormati dan mewaspadai Evil God Crystal, dan memang benar bahwa pendeta Evil God memiliki kemampuan untuk mengendalikan bencana dengan menggunakan kekuatan Evil God Crystal. Itu hanya permukaan. Pendeta tua dengan rambut putih itu menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi serius. Hanya para imam dan sejumlah kecil orang yang tahu bahwa sebenarnya ada bencana bawah tanah yang bahkan lebih besar. Bencana yang lebih besar. Semua murid dan elit merasakan suasana yang tidak biasa. Tepat pada saat ini, semua orang merasakan sensasi bergetar dari bawah Evangel God Altar. Peng, peng, mata spiritual Dewa Zhao Feng berdebar. Pada saat ini, garis keturunan Imperial Dao Kong Fei Ling dan Zhao Feng keduanya gemetar ketakutan. Aura macam apa yang bisa membuat garis keturunan Imperial Dao bergetar ketakutan? Bisakah kau merasakannya? Wajah pendeta tua itu pahit dan matanya penuh kekhawatiran. Apa yang ada di bawah tanah? Elit dari tiga kekuatan merasa tidak nyaman. Seolah-olah aura kehancuran perlahan bangkit. Anda harus tahu bahwa ada ras yang disebut perlombaan naga penghancuran, berada dalam peringkat 10 besar dari 10.000 ras kuno, kata imam tua dengan rambut putih itu. Destruction Dragon Rache, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Gu Chaozi, dan teman-temannya terpana. Peringkat ke-9 di antara 10.000 ras kuno, perlombaan naga penghancuran. Seru Fei berseru saat ketakutan menyebar. Tempat ke-8 adalah perlombaan gagak emas, dan ke-9 adalah perlombaan naga penghancuran. Semua orang yang hadir berasal dari kekuatan bintang 2 atau bintang 3, jadi mereka tahu banyak. Apapun yang berada dalam peringkat 10 besar dari 10.000 ras kuno bukanlah lelucon. Lelucon yang luar biasa. Jika itu benar-benar perlombaan naga penghancuran, mereka bisa menghancurkan seluruh dimensi ilusi ilahi hanya dengan napas. Tawa dingin datang dari seorang pemuda tampan dengan rambut ungu. Pembicaranya adalah Zhao Feng. Dia tahu banyak tentang kemampuan dan kekuatan pertempuran dari setiap ras karena dia telah membaca buku peringkat 10.000 kuno ras. Pada kenyataannya, 10.000 ras kuno tidak diberi peringkat oleh kekuatan pertempuran murni. Misalnya, ras Heaven's Legacy tidak kuat, tetapi kebijaksanaan mereka tidak tertandingi. Mereka menangkap Light Rache untuk mencoba membuat mesin waktu, dan mereka bahkan punya rencana untuk menghidupkan kembali Ancient Rache. Namun, Destruction Dragon Rache pasti memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Golden Crow Rache ke-8 peringkat hanya memiliki satu gagak yang tersisa, dan itu memasok cahaya dan kehangatan untuk seluruh Fan Universe dengan tubuh yang sangat besar. Destruction Dragon Rache dikatakan sebagai musuh dari Golden Crow Rache. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, ras ini hidup untuk kehancuran, dan tujuan akhir mereka adalah untuk menghancurkan dunia. Ular tua, beraninya kamu menipu kami. Semua murid dari tiga kekuatan menghembuskan napas, dan keringat dingin muncul di dahi Nan Gongsheng. Destruction Dragon Rache yang legendaris terlalu mengerikan. Pendeta tua dengan rambut putih itu tersenyum pahit. The Destruction Dragon Rache yang sebenarnya telah punah, tetapi ada Black Destruction Serpent Dragon yang disegel di bawah tanah yang memiliki garis keturunan samar dari Destruction Dragon Rache. Mendengar itu, hati semua murid yang hadir bergetar. Ada naga Destruction naga hitam di bawah tanah yang berisi garis keturunan samar dari Destruction Dragon Rache. Saat itu, naga kerusakan kehancuran hitam. Ini disegel oleh para dewa. Meskipun itu bahkan tidak sampai 1% dari kekuatan penuhnya karena berlalunya waktu, segel itu menjadi jauh lebih lemah juga. Pastor tua itu menghela nafas. Ledakan.
Tanah di bawah altar dewa jahat mulai bergetar dan menjadi panas. Deru naga yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun terdengar, dan api kehancuran menunggu untuk menghancurkan dan menelan semuanya. Hati semua murid melompat, ketakutan dan kepanikan menyebar ke udara. Peng, peng, Zhao Feng merasakan mata spiritual Tuhannya berkedut dalam peringatan. Satu hal yang pasti, pastor tua yang akan mati tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Bencana semua diciptakan oleh Destruction Black Serpent Snake yang berjuang, dan Evil God Crystal dapat menenangkan bencana dan menstabilkan segel. Pastor tua itu menghela napas panjang saat dia duduk dan menceritakan kisah lengkapnya kepada mereka. Mata Zhao Feng dan Nan Gongsheng berbinar. Aku tidak akan menyerahkan Evil God Crystal. Itu bukan naga kehancuran sejati yang disegel di sana, jadi itu tidak ada bandingannya. Selain itu, bahkan belum mencapai puncaknya. Nan Gongsheng sangat mudah. Dia tidak peduli apakah kota bawah tanah itu hidup atau mati. Yang dia inginkan hanyalah kekuatan. Pendeta tua, kamu datang terlambat. Kami baru saja mengambil Evil God Crystal. Akan terlalu sulit untuk mengembalikannya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah. Dia telah berkomunikasi dengan kucing kecil pencuri di bahunya. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan menunjukkan bahwa batu harta karun berwarna ungu dan darah pada tongkat itu retak. Alasan utama mereka bisa mengambil Evil God Crystal adalah karena kolam darah dan staf dalam domain spasial Nan Gongsheng. Metode Zhao Feng dan teknik spasial Nan Gongsheng hanya mendukung. Lebih tepatnya mengatakan, Nan Gongsheng belum benar-benar mendapatkan Evil God Crystal, dia hanya meletakkannya di tempat lain untuk saat ini. Sudah terlambat untuk mengeluarkannya kembali. Kamu, imam tua itu tidak dapat berbicara dengan benar dan bertindak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tidak berharap mereka memiliki kemampuan untuk memindahkan Evil God Crystal sebelum dia bahkan tiba. Maaf, tolong istirahat dengan baik, kata Zhao Feng sedikit menyesal dan simpatik. Wah, pastor tua itu menghembuskan napas ketika hidupnya berakhir. Pada saat terakhir, pastor tua itu membakar jiwa dan tubuhnya, mengeluarkan aura yang dekat dengan seorang kaisar. Tidak baik, para murid dan elit semua merasakan tekanan kuat menimpa mereka. Bahkan ekspresi Nan Gongsheng dan Gu Chaozi berubah. Mereka mengira pendeta tua ini akan membunuh mereka. Hanya Zhao Feng yang berdiri diam tanpa panik. Semua orang di kota bawah tanah, pergi. Bencana akan datang. Suara sedih pendeta tua itu bergema di setiap sudut dunia bawah tanah. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk memberi tahu dunia. Zhao Feng mengaguminya, tetapi dia bergumam, keberadaan Evil God Crystal hanya memperlambat pelarian Black Destruction Serpent Dragon yang tak terelakkan. Tidak peduli seberapa kuat Evil God Crystal, itu hanya Primal Crystal Stone pada akhirnya. Itu bahkan bukan inti dari segel. Yang bisa dilakukan hanyalah memperlambat naga ular itu turun. Ledakan, ledakan. Bam gelombang. Getaran terus-menerus datang dari dunia bawah tanah ketika lava mulai menyebar di beberapa tempat. Roar gelombang. Deru naga yang marah terdengar dari bawah tanah. Dunia akan berguncang di depan balapan Destruction. Dewa kuno Xieyang, aku akan melahap istanamu dan kemudian dunia domainmu. Petik 2, Bab 803 Naga Kerusakan Hitam. Booming gelombang. Dunia bawah tanah bergetar ketika lava dan api melonjak dari tanah. Meskipun beberapa spesies sudah diperingatkan oleh pendeta tua sebelum dia mati, mereka tidak punya cukup waktu. Dunia akan berguncang di depan balapan Destruction. Dewa kuno Xieyang, aku akan melahap istanamu dan kemudian dunia domainmu. Sebuah suara terdengar dari kedalaman ketika raungan naga yang marah bergema di seluruh dunia bawah tanah. Bahkan dunia permukaan merasakan sensasi yang sedikit bergetar. Mundur, tidak baik, The Black Destruction Serpent Dragon akan menembus segel. Petik 2, para elit dari 3 kekuatan panik dan mulai mencari beberapa rute pelarian. Suara mendesing, Nan Gongsheng adalah yang tercepat, dia berubah menjadi seberkas perak yang melesat ke atas. Teknik terbang Lightning Wings, sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar dengan cepat saat ia terbang ke udara. Nan Gongsheng dan Zhao Feng adalah yang pertama bereaksi, dan mereka menghilang dalam sekejap. Junior Martial Brother Zhao, Liu Tianfan dan perusahaan tidak bisa membantu tetapi berseru ketika mereka melihat Nan Gongsheng dan Zhao Feng menghilang. Jangan ganggu dia,
Kita harus mundur dari dunia bawah tanah, perintah Old Fei saat dia memimpin. Elit dari Earth Spirit Hall dan Purple Sun Palace dengan cepat mencoba menemukan jalan ke permukaan. Hanya dalam waktu singkat, lahar menyebar kemana-mana. Jika itu hanya kekuatan lava, itu tidak akan menjadi ancaman bagi para murid. Lava benar-benar hanya berbahaya bagi berbagai spesies yang hidup di bawah tanah. Namun, lava berisi api bumi, yang bisa membakar alam inti asal yang normal menjadi abu. Api bumi bahkan bisa mengancam Void God Realm Kings. Sepertinya naga kehancuran hitam masih membutuhkan sedikit waktu untuk melarikan diri. Gu Chaozi bergumam, sensasi gemetar dan bunyi tabrakan terus berlanjut. Orang bisa memperkirakan apa yang terjadi di dunia bawah tanah berdasarkan sensasi yang bergetar dan seberapa sering itu bergetar. Kalian semua, tinggalkan dunia bawah tanah terlebih dahulu, perintah Gu Chaozi. Ada beberapa raja setengah langkah dari Earth Spirit Hall yang sangat berpengalaman. Suara mendesing. Gu Chaozi berubah menjadi kilatan petir dan mengejar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Evil God Crystal baru saja dipindahkan ke domain spasial Nan Gongsheng, dan mungkin masih ada beberapa variabel, pikir Gu Chaozi. Dalam 1 jam, para murid dari 3 kekuatan telah berhasil mundur dari dunia bawah tanah. Kembali ke dunia permukaan di mana angin menderu. Suara mendesing, Nan Gongsheng dan Zhao Feng muncul di padang pasir. Zhao Feng, ini kolam darahmu. Nan Gongsheng menggunakan teknik spasial dan mengembalikan kolam darah itu kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk, tetapi tidak segera pergi. Junior Martial Brother Zhao, apakah Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda? Tanya Nan Gongsheng. Dia bisa menebak bahwa Zhao Feng telah memperoleh sesuatu dan mulai berkultivasi kembali. Saya punya rencana, tapi saya tidak tahu apakah saudara bela diri senior Nan cukup berani atau tidak. Zhao Feng tersenyum, dan kemudian mereka mulai berdiskusi dengan panca sakti ilahi mereka. Kamu ingin mengambil Black Destruction Serpent Dragon. Nan Gongsheng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Rencana Zhao Feng sangat besar. Keberuntungan hidup berdampingan dengan bahaya. Selanjutnya, saya percaya bahwa saudara bela diri senior Nan membutuhkan pelindung untuk membantu mengendalikan dan menggunakan Evil God Crystal, kata Zhao Feng dengan percaya diri. Ekspresi Nan Gongsheng berubah beberapa kali, tapi dia mengangguk setelah ragu-ragu untuk sementara waktu. Suara mendesing. Gu Chaozi dari Earth Spirit Hall muncul di dekatnya dan memberi mereka salam. Nan Gongsheng tahu bahwa Gu Chaozi masih belum menyerah pada Evil God Crystal, tetapi pada saat ini, Zhao Feng dan Nan Gongsheng baru saja membentuk aliansi. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dan membagi keuntungan dari dimensi ilusi ilahi. Hati Gu Chaozi bergetar ketika dia melihat keduanya berbicara sangat dekat. Nan Gongsheng sendiri sudah sangat kuat, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Zhao Feng yang tak terukur. Melihat situasinya, Gu Chaozi harus mundur sejenak. Zhao Feng, Junior Martial Brother Zhao, Old Fei, Kong Feiling, dan yang lainnya dari 10.000 klan suci tiba. Fei tua dan sesama saudara bela diri, saya pikir kalian semua harus mundur dan menjauh dari Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Feng memperingatkan. Mata spiritual Allahnya dapat melihat apa yang terjadi di bawah tanah, berdasarkan guncangan, sepertinya itu tidak akan lama sebelum Black Destruction Serpent Dragon bisa melihat matahari lagi. Zhao Feng, maka Anda, ekspresi Kong Feiling, Liu Tianfan, dan perusahaan berubah. Nan Gongsheng dan aku punya hal-hal lain untuk dilakukan. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, kata Zhao Feng dengan sangat mudah, lalu terbang dengan Nan Gongsheng ke kejauhan. Zhao Feng itu tidak memiliki hati nurani sama sekali. Dia bahkan tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Petik 2. Orang-orang dari 10.000 klan suci mengatakan dengan ketidakpuasan. Hanya ekspresi Old Fei yang sama seperti biasanya ketika dia berbicara sambil menghela nafas, mungkin kita hanya menyeretnya ke bawah. Anggap saja dia sebagai murid Small Origin Core Realm normal lainnya. Petik 2. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng ingin pergi dan bekerja dengan Nan Gongsheng ketika mereka berdua melarikan diri dari dunia bawah tanah bersama. Mendengar itu, tidak ada orang lain yang mengeluh. Jika Zhao Feng hanya Small Core Realm yang normal, maka tidak masalah apakah dia tetap dalam kelompok atau tidak. Jika mereka memikirkannya seperti ini, mereka merasa seimbang lagi. Ledakan. Seiring waktu berlalu, sensasi bergetar dari bawah tanah menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Kelompok dari 10.000 klan suci mundur dari sumber guncangan secepat mungkin. Kelompok-kelompok dari Earth Spirit Hall dan Purple Sun Palace juga menjauh dari goncangan. Sekitar 4 jam kemudian, ledakan, retak, sebuah ledakan luar biasa terdengar dari bawah tanah, lalu jeritan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jurang besar mulai muncul di bumi, dan gunung berapi meludahkan lava ketika gelombang aura destruktif muncul. Dalam sekejap ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa lusin ribu mil merasakan aura penghancuran yang kuat yang membuat mereka tidak dapat bernapas. Gelombang roar gelombang. Deru naga bergema melintasi surga dan bumi saat bumi berguncang dan gunung berapi terus meletus. Gelombang. Seekor naga ular yang panjangnya sekitar 500 meter terbang keluar dari tanah. Mata itu dingin, seukuran kamar, dan ditutupi sisik hitam kuno. Melihat dari dekat, seseorang bisa melihat rantai hitam tebal melilit tubuhnya yang berdentang saat terbang. Naga ular skala hitam menciptakan bayangan besar yang bisa dilihat dari ribuan mil jauhnya. Aura petaka terpancar dari naga ular berskala hitam, yang menekan semuanya dalam jarak puluhan ribu mil. Di padang pasir, beberapa murid yang mundur merasa kaki mereka menjadi lunak. Aura garis keturunan dari Destruction Dragon Rache membuat keberadaan yang tak terhitung jumlahnya bergetar dalam ketakutan dan kepanikan. Sangat kuat, jadi itu naga kehancuran hitam. Petik 2. Anggota dari 3 kekuatan yang sudah mundur jauh merasa hati mereka bergetar. Mereka merasa bahwa kekuatan naga kerusakan kehancuran hitam bahkan melampaui Kaisar Realm Void God. Mati, semut. Black Destruction Serpent Dragon mengiris cakarnya, menciptakan angin puyuh hitam samar yang menyapu 10 mil. Ark gelombang. Beberapa spesies yang baru saja mundur dari dunia bawah tanah menghadapi bencana, angin puyuh Black Destruction Serpent Dragon langsung membunuh ratusan ratmen, serigala, lizardmen, dan banyak lagi. Ada anggota spesies bawah tanah yang sekarat setiap saat. Sebagian besar dari mereka mati di lava, sementara sejumlah kecil dibunuh oleh Black Destruction Serpent Dragon secara langsung. Sekelompok semut, tubuh hitam skala besar Destruction Serpent Dragon terbang, dan ratusan demi ribuan penghuni bawah tanah dihancurkan hingga mati. Retak, cakar Black Destruction Serpent Dragon membuat bumi berguncang, dan kilat melintas di udara. Naga ular hitam, dewa jahat akan menghukummu. Beberapa ahli bawah tanah yang telah putus asa mulai melakukan serangan balik. Salah satunya adalah raksasa Void God Realm yang memimpin sekelompok Great Origin Core Realms dan setengah-setengah raja dalam serangan terhadap Black Destruction Serpent Dragon. Raksasa Void God Realm tingginya sekitar 3 lantai, dan memiliki pertahanan yang hebat. Ledakan, Black Destruction Serpent Dragon menjentikkan ekornya dan menghancurkan semua elit bawah tanah menjadi pasta daging. Retak, raksasa Void God Realm terpecah menjadi beberapa bagian, dan pembelaannya yang hampir mencapai tingkat kaisar tidak dapat memblokir bahkan satu pukulan dari Black Destruction Serpent Dragon. Gelombang. Black Destruction Serpent Dragon membuka mulutnya dan melepaskan bola api hitam samar yang mengubah raksasa itu menjadi abu. Nyala api yang diludahkan ini sepertinya bukan Destruction Dragon Flame yang sebenarnya. Gelombang roar gelombang. Black Destruction Serpent Dragon menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan lebih banyak ahli bawah tanah di dekatnya. Bam, gelombang. The Black Destruction Serpent Dragon adalah inkarnasi bencana karena menghancurkan kota bawah tanah. Itu menjadi tenang segera setelah melepaskan kemarahannya. Masih ada para ahli dari spesies bawah tanah yang berlari, tetapi Black Destruction Serpent Dragon terlalu menghina mengejar dan membunuh mereka. Ding. Black Destruction Serpent Dragon tiba-tiba mulai berjuang di udara saat ia mencoba menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk berjuang keluar dari rantai hitam tebal. Namun, bahan-bahan rantai ini sangat unik, semakin ia berjuang, semakin tak berdaya jadinya. Rantai penyegelan Yuan penyegelan ini telah membatasi sebagian besar kekuatanku. Aku bahkan tidak bisa menyerap surga bumi Yuan Qi. Petik 2. Perjuangan Black Destruction Serpent Dragon tidak berguna. Dewa jahat Xie Yang, duniamu telah dilupakan. Aku akan pergi ke istanamu nanti dan menemukan kuncinya. Setelah aku memulihkan kekuatanku, aku akan menghancurkan dunia ini. Raungan kemarahan Black Destruction Serpent Dragon terdengar. Suara mendesing. The Black Destruction Serpent Dragon berubah menjadi bayangan hitam saat menembak ke awan.
Meskipun elit dari tiga kekuatan manusia sudah mundur jarak jauh, mereka masih bisa merasakan apa yang terjadi. Mungkin naga kehancuran hitam terlalu menghina membunuh orang lemah ini, dan pembantaian beberapa saat yang lalu hanya untuk melampiaskan amarahnya. Fokus utamanya sekarang adalah untuk menyingkirkan Yuan Siling Divine Chain dan menjadi lebih kuat. Gelombang. Elit dari tiga kekuatan merasakan naga kehancuran hitam bergerak semakin jauh, dan mereka menghela nafas panjang. Pada saat tertentu, di dalam gua yang tersembunyi, suara mendesing, dua sosok muncul. Itu adalah pemuda tampan dengan rambut ungu dan pemuda dengan pakaian hitam gelap. Zhao Feng, Anda benar-benar berpikir untuk mengikuti Black Destruction Serpent Dragon. Nan Gongsheng sedikit takut. Kita tidak perlu mengikuti dengan cermat. Kita bisa mengikuti jejak kehancuran. Naga ular hitam ini pasti tahu beberapa rahasia para dewa dan dimensi ilusi ilahi, kata Zhao Feng dengan tenang saat matanya berbinar. Bab 804 Xuan Yuan Wen. Nan Gongsheng dan Zhao Feng berbicara secara pribadi di depan gua pasir. Nan Gongsheng terkejut dengan apa yang dipikirkan Zhao Feng, ikuti naga ular. Mereka berdua melihat kekuatan naga kehancuran hitam, bahkan Void God Realm Kings bisa terbunuh seketika. Lebih jauh lagi, itu adalah dengan Black Destruction Serpent Dragon yang telah disegel selama puluhan ribu tahun dan menjadi sangat lemah saat ini. Itu bahkan tidak pada 100 kekuatan puncaknya. Bahkan ada Yuan Siling Divine Chain yang masih mengikatnya dan membatasi kekuatannya bahkan lebih. Setelah naga ular hitam pulih beberapa kekuatannya, bahkan Mystic Light Realm Secret Lord perlu waspada. Cheng, Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan hati-hati mengikuti Black Destruction Serpent Dragon dari belakang. Mereka tidak berani terlalu dekat dengan itu, mereka mempertahankan jarak setidaknya beberapa ribu mil. Keselamatan pertama tidak peduli apa. Untungnya, aura kehancuran yang terpancar dari Black Destruction Serpent Dragon menakutkan segalanya dalam jarak puluhan kilometer, dan itu bisa dengan mudah dirasakan. Dalam perjalanannya, para jenius dan elit lainnya melihat naga kehancuran hitam dengan mata kepala mereka sendiri dan gemetar ketakutan. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa dua orang mengikuti sekitar 10.000 mil di belakang Black Destruction Serpent Dragon. Namun, rencana dan kenyataan berbeda. Pada awalnya, Zhao Feng dan Nan Gongsheng takut bahwa mereka akan terlalu dekat, tetapi mereka menyadari bahwa Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Mungkin Black Destruction Serpent Dragon hanya merasa sedikit kaku ketika keluar dari segel, dan sekarang dia meningkatkan kecepatannya saat melonggarkan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mulai merasa lelah. Dimensi ilusi ilahi adalah tempat tingkat tinggi, dan tekanan dari surga dan bumi kuat di dalamnya. Bahkan melompat ke udara menggunakan lebih banyak energi daripada di dunia luar. Di sisi lain, tubuh Black Destruction Serpent Dragon sangat kuat, sehingga bisa dengan mudah terbang di udara. Setengah hari kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng kehilangan jejak Black Destruction Serpent Dragon dan momentum destruktifnya. Jangan khawatir, kita bisa mengikuti auranya. Zhao Feng percaya diri. Beberapa waktu yang lalu, dia mengejar Kaisar Kematian untuk waktu yang lama, jadi dia yakin dengan kemampuan melacaknya. Salah satu spesialisasi mata spiritual Allah adalah melacak. Meskipun momentum kehancuran Black Serpent Dragon telah menghilang, Zhao Feng masih bisa menemukan jejak dan menebak arah kasar kemana Black Destruction Serpent Dragon pergi. Keduanya memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan tetap. Nan Gongsheng bahkan punya waktu untuk mencoba berinteraksi dengan Evil God Crystal dalam domain spasialnya. Dia tidak dapat mengendalikan atau menggunakan kekuatan Evil God Crystal segera, tetapi karena God Crystal sudah berada di domain spasialnya, dia bisa mencoba untuk perlahan mengasimilasi itu. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng tiba-tiba merasakan gangguan kekuatan jahat datang dari Nan Gongsheng. Jika bukan karena fakta bahwa dia dekat dengan Nan Gongsheng, dia tidak akan bisa merasakan ini. Nan Gongsheng, jika Anda mengasimilasi Evil God Crystal dan mengubahnya menjadi inti Anda, kekuatan jahatnya pertama-tama akan mempengaruhi domain spasial Anda, kemudian Crystal Core Anda. Pada akhirnya, bahkan sikap Anda akan terpelintir, Zhao Feng memperingatkan. Saya mengerti. Saya perlahan akan memperbaiki dan mengeluarkan kekuatan jahat, kata Nan Gongsheng penuh percaya diri. Pada saat ini, Evil God Crystal berada di inti dari wilayah tata ruangnya. Ini berarti bahwa kekuatan Evil God Crystal perlahan mengasimilasi domain spasialnya.
Juga, Nan Gongsheng sangat gembira ketika dia merasa dirinya menjadi lebih kuat. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Evil God Crystal dapat memengaruhi siapa dia adalah Void God Realm King. Bahkan jika itu terjadi, dia bisa meminta beberapa kaisar atau bahkan beberapa dewa suci untuk membantunya ketika dia kembali ke klan. Di tempat lain di dimensi ilusi ilahi, ada danau biru kristal di tengah hutan. Elit dari beberapa kekuatan berdiri di sekitar danau. Mereka berasal dari pasukan bintang 3 atau bintang 4. Di udara di atas danau berdiri seorang lelaki normal mengenakan t-shirt, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggung. Penampilannya rata-rata, tetapi matanya dalam seolah-olah mereka telah mengalami waktu dan samsara. 3 Void God Realm Kings berdiri di hadapannya, terdiri dari 2 keajaiban muda dan seorang pria paruh baya berwarna kuning. Xin Wuheng, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertarung melawan 3 raja dan mengambil air mata biru kristal sendiri? Salah satu pemuda memiliki ekspresi jelek. Jubahnya sedikit rusak, dan rambutnya berantakan. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah dari Gu Chaozi dari Earth Spirit Hall. Ketiga raja terluka sampai beberapa derajat, dan mereka memandangi laki-laki dalam kaos dengan hormat dan hati-hati. Xin Wuheng, yang merupakan pusat perhatian, tetap tenang dan berbicara perlahan, 1 raja tingkat domain dan 2 realoid dewa void tahap awal bukan tandinganku. Xin Wuheng, jangan berpikir bahwa kamu bisa menggertak kami gelombang-gelombang. Pria parubaya dengan jubah kuning meraung saat dia merentangkan tangannya, dan 2 sosok naga kuning yang bersinar terjalin dengan sangat gesit. Weng gelombang-gelombang. Pada saat yang sama, domain spasial lumpur kuning berat muncul di sekitar 3 raja. Xin Wuheng tersenyum. Domain spasial di tingkat itu tidak cukup. Menghadapi ketiga raja, dia hanya mengangkat 1 tangan dan menjaga yang lain di belakang. Ledakan, 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 ledakan. Pohon-pohon hijau muncul di udara dan berubah menjadi paku saat menusuk melalui domain spasial unsur bumi dari pria berjubah kuning. Wah, laki-laki parubaya berjubah kuning meludahkan seteguk darah sebagai domain spasial ia telah bekerja selama beberapa tahun hampir hancur. Xin Wuheng ini baru saja mencapai tahap awal dari Void God Realm, tapi dia sudah bisa menggunakan begitu banyak jenis domain spasial yang berbeda. Monster macam apa dia? Petik 2. Anggota pasukan di dekatnya tertegun. Apakah kamu menyadari bahwa Xin Wuheng hanya menggunakan 1 tangan sejak awal? Mata seorang gadis cantik dalam pakaian berwarna pelangi berbinar. Memang, Xin Wuheng hanya menggunakan 1 tangan untuk melawan ketiga raja. Seperti yang diharapkan dari jenius peringkat ke-39 pada peringkat Imperial Genius. Kekuatan Xin Wuheng yang sebenarnya mungkin bahkan lebih besar dari pangkatnya saat ini, raja setengah langkah hanya bisa berseru. Bam, peng, booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Xin Wuheng dan ketiga raja langsung bertukar beberapa pukulan, dan sekitar 10,5 langkah raja di dekatnya menyerangnya dari jauh. Menghadapi semua ini, Xin Wuheng tetap tenang seperti air dan masih menggunakan 1 tangan untuk menghadapi semua ahli ini. Ledakan, ledakan, peng gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. 3 raja tiba-tiba didorong mundur dan dikirim terbang oleh domain spasial 5 warna yang aneh. Xin Wuheng, kamu menang. Raja muda itu menghapus darah dari mulutnya. Xin Wuheng bahkan mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Semua orang percaya pada kekuatannya. Xin Wuheng tersenyum. Lalu air mata kristal biru ini milikku. Air mata kristal biru bukanlah harta yang normal. Itu juga bisa meningkatkan keberadaan dan kekuatan jiwa seseorang. Dengan air mata biru kristal ini, kultivasi Void God Realm tahap awal Xin Wuheng akan dapat dikonsolidasikan. Tepat pada saat ini, yang tak terduga terjadi. Gelombang-gelombang, aura destruktif muncul di udara, awan gelap muncul, dan kilat bersenandung di udara. Bumi mulai bergetar, dan gunung berapi meletus. Apa? Aura apa itu? Para elit yang hadir merasakan jiwa dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Seiring waktu berlalu, aura bencana menjadi lebih kuat, dan garis keturunan naga kuno muncul. Garis keturunan naga, aura destruktif yang begitu murni. Bahkan dahi Xin Wuheng berkedut. Kelompok itu menatap ke kejauhan dan samar-samar melihat gambar naga hitam besar yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Tidak baik, Xin Wuheng tampak melihat sesuatu, dan dia dengan cepat menghilang ke hutan dekat danau. Beberapa saat kemudian, tubuh naga besar hitam mendekati hutan.
Semut dari dunia luar, naga hancur penghancuran hitam memotong cakar dengan jijik. Gelombang Sua, tornado hitam samar langsung terbentuk dan diperluas 10 mil, puluhan mil, 100 mil, beberapa ratus mil. Menjalankan, monster menakutkan macam apa ini? Petik 2, naga ular hitam itu tampaknya memiliki garis keturunan dari Destruction Dragon Rache. Para murid dan elit dari berbagai kekuatan tersebar sehingga mereka tidak semua akan dibunuh oleh Black Destruction Serpent Dragon dalam satu pukulan. Potongan besar dari hutan tanpa batas diubah menjadi abu. Sejumlah besar binatang buas dan hewan juga terbunuh. Sejumlah kecil murid yang tidak dapat melarikan diri juga terbunuh. Suara mendesing, bayangan naga besar lewat, dan dari penampilannya, naga kehancuran hitam hanya melemparkan serangan biasa. Itu tidak memikirkan, kecil ini. Setengah hari kemudian, di atas gundukan di kedalaman dimensi ilusi ilahi. Ledakan, 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 beberapa monster gundukan, sebesar gunung menyerang pemuda yang elegan dan tampan. Monster gundukan ini mirip dengan yang Zhao Feng temui di istana terapung apung, tetapi mereka hingga 10 kali lebih besar dan memiliki aura kuno. Masing-masing raja gundukan ini memiliki kekuatan pertempuran dekat dengan raja tingkat puncak, dan pertahanan mereka mengerikan. Pemuda elegan itu mengerutkan alisnya. Setiap Moon King memiliki domain gravitasi yang kuat yang akan memengaruhi siapapun dalam jangkauan. Mengesampingkan pertempuran, Void God Realm Kings tahap awal bahkan tidak akan bisa berjalan dengan baik di depan Moon Kings ini. Ada 4 atau 5 Moon Kings menyerang pemuda elegan sekarang. Teknik Dewa Chaotic, Mark of Heaven. Seru pemuda elegan itu ketika dua jarinya menarik sesuatu ke udara. Detik berikutnya, puluhan balok kristal muncul di udara dan ditumpuk satu sama lain. Susu gelombang-gelombang. Raja-raja gundukan di dekatnya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kepala merah muncul dari gundukan yang jauh. Kepala berwarna merah tua memiliki sepasang tanduk, kulit bersisik, dan mata hijau bermanik-manik. Itu menatap pemuda elegan di depan. Bahwa Xuan Yuanwen memang layak menjadi keajaiban dari Heaven Hanging Palace bintang 4. Dia sudah memahami teknik ilahi tingkat surga yang tidak lengkap, gumam kepala merah. Setelah membunuh monster gundukan itu, Xuan Yuanwen mengambil inti mereka dan terus maju. Aku hampir berada di pusat dimensi ilusi ilahi, istana misterius kuno. Xuan Yuanwen menarik napas dalam-dalam saat dia menatap ke arah depan. Menjadi keajaiban kekuatan super bintang 4, ia tahu lebih banyak informasi daripada kekuatan normal. Beruntung baginya, bagian penting dari dimensi ilusi suci ini telah terhubung ke daerah yang dekat dengan zona benua. Tepat pada saat ini, aura destruktif naga muncul dari sisi lain dari awan, dan jumlah kekuatan yang berasal dari itu sudah cukup untuk menyebabkan semuanya dalam puluhan mil bergetar. Bahkan Xuan Yuanwen merasakan garis keturunan dan kekuatannya menjadi tertekan. Aura yang mengerikan. Apa itu? Targetnya, sepertinya juga istana misterius kuno. Petik 2, Bab 805 Istana Misterius Kuno. Sasarannya, tampaknya juga adalah istana misterius kuno. Tatapan Xuan Yuanwen mendarat di bayangan besar naga kerusakan kehancuran hitam, yang meluncur menuju kedalaman dimensi ilusi ilahi. Black Destruction Serpent Dragon melepaskan aura kehancuran kemanapun ia pergi, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan bergetar ketakutan. Bahkan seseorang sekuat Xuan Yuanwen merasakan tekanan dan tidak berani mendekati. Pada saat ini, Xuan Yuanwen mengungkapkan ekspresi serius. Istana misterius kuno dari dimensi ilusi ilahi bukanlah sesuatu yang diketahui banyak orang dari dinasti penguasa. Ketika dimensi ilusi ilahi dan zona benua terhubung, tempat ini berada di pusat. Biasanya, tidak ada yang bisa mencapai istana misterius kuno. Namun, pada saat ini, kemunculan tiba-tiba naga kerusakan kehancuran hitam menghancurkan rencana Xuan Yuanwen untuk istana misterius kuno. Dia tidak akan bisa menyembunyikan keberadaan istana dari orang lain lagi, momentum Black Destruction Serpent Dragon terlalu kuat. Ada kelebihan dan kekurangan. Xuan Yuanwen tersenyum. Dengan naga kerusakan hitam yang memimpin, mungkin bisa menghancurkan semua hukum dan arai di istana misterius kuno. Retak, dia mengambil token unik dan menghancurkannya. Sebuah gelombang kuat namun tersembunyi melonjak menuju bagian lain dari dimensi ilusi ilahi. Sebagian besar fungsi pengiriman pesan akan sangat terbatas dalam dimensi ilusi ilahi, tetapi beberapa masih dapat digunakan.
Suan Yuanwen kemudian mengikuti arah Black Destruction Serpent Dragon. Pada saat yang sama, di tempat lain di dimensi ilusi ilahi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng masih mengikuti terus dari belakang, kadang-kadang mengambil istirahat. The Black Destruction Serpent Dragon menjadi lebih cepat, dan dengan mudah mencapai kecepatan seorang kaisar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak dapat menyusul. Zhao Feng sangat terampil dalam melacak, jadi dia tidak takut kehilangan jejak Black Destruction Serpent Dragon. Pada kenyataannya, Black Destruction Serpent Dragon telah terbang tanpa rasa takut atau kewaspadaan, jadi siapapun yang memiliki sedikit pengalaman dalam melacak akan dapat mengikutinya. Seperti yang saya pikirkan, surga bumi Yuan Qi di sini menjadi lebih padat. Kami mencapai pusat dimensi ilusi ilahi. Zhao Feng memandang ke kejauhan. Binatang buas yang mereka temui di jalan juga menjadi lebih kuat. Tentu saja, ada banyak kekayaan di jalan juga, dan mereka sesekali melihat sosok orang lain dari dunia luar. Titik koneksi ke dimensi ilusi ilahi sangat besar, sehingga semua kekuatan dari dinasti penguasa dan lautan di dekatnya bisa masuk. Setidaknya ada beberapa ratus pasukan berbintang 2 yang telah masuk, dan ini adalah jumlah yang konservatif, bahkan tidak termasuk pasukan keluarga besar. Tentu saja, tidak banyak pasukan yang dapat mengirim Void God Realm Kings kecuali mereka setidaknya pasukan bintang 3 atau dari 8 keluarga besar. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat di sebuah bukit, lalu mulai beristirahat. Untuk memastikan mereka bisa menangani keadaan darurat, mereka tidak ingin mengeluarkan terlalu banyak Yuan Qi mereka. Daripada beristirahat, lebih baik menyebutnya kultivasi. Zhao Feng mengeluarkan inti kristal tingkat raja dari singa petir angin ungu dan mulai menumbuhkan teknik petir angin 5 elemen. Dimensi yang terlupakan ini masih memiliki lanskap aslinya, dan Yuan Qi di sini jauh lebih baik daripada dunia luar. Berkultivasi di sini jauh lebih efisien daripada di dunia luar. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menemukan beberapa tanaman yang punah di dunia luar juga. Dengan bantuan inti angin petir, budidaya Zhao Feng perlahan dan terus meningkat. Wind Lightning, Crystal Core berisi dimensi Wind Lightning True Yuan, dan itu sangat kompatibel dengan Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat, Yuan Qi milik Zhao Feng pulih, dan ukuran dan kualitas Crystal Core-nya meningkat. Saya masih perlu waktu untuk menerobos ke alam inti asal besar, pikir Zhao Feng. Bagaimanapun, Origin Core Realm adalah proses akumulasi yang panjang, dan teknik 5 elemen angin petir bukanlah keterampilan normal. Setelah berpikir sebentar, Zhao Feng memutuskan untuk mengubah jalur kultivasinya. Dia berhenti fokus pada kuantitas dan mulai fokus pada kualitas Yuan sejatinya. Inti dalam dantian Zhao Feng menunjukkan lebih banyak tanda-tanda kristalisasi. Saya pertama-tama akan meningkatkan kualitas Yuan sejati saya ke alam inti asal besar. Zhao Feng punya target. Alasan dia melakukan ini adalah karena dia akan bisa menjadi lebih kuat dalam waktu yang lebih singkat dan mendapatkan kekuatan yang lebih eksplosif. Untuk mencapai tujuan ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Kesadaran Zhao Feng memasuki pusaran air di laut jiwanya. Detik berikutnya, dia melangkah ke sebidang tanah kuno. Tekanan di sini jauh lebih kuat daripada dimensi ilusi ilahi, tetapi dengan kekuatan tubuh petir suci, ia bisa dengan mudah berjalan di sekitar sini. Masih ada beberapa buah spiritual di pohon itu, dan kebanyakan dari mereka sudah matang. Piton dan burung keduanya masih menjaga. Zhao Feng mengambil buah realem mimpi kuno sepenuhnya matang dan mengambil beberapa gigitan dari itu. Buah realem mimpi kuno sangat berguna untuk tubuh dan garis keturunan. Beberapa waktu yang lalu, anak yang dimakan demigod beberapa ketika dia adalah seorang raja, dan itu memperkuat tubuh sucinya. Namun, sulit untuk mencerna buah spiritual, dan butuh waktu lama, jika tidak Zhao Feng tidak akan memakannya sekarang. Kesadarannya kemudian kembali ke dimensi ilusi ilahi. Nan Gongsheng berkultivasi di belakang Zhao Feng, dan domain spasialnya berkilauan dengan kekuatan Evil God Crystal. Zhao Feng menemukan bahwa Evil God Crystal dan domain spasial Nan Gongsheng saling berasimilasi. Evil God Crystal adalah intinya, dan kekuatan jahat Evil God Crystal telah mengikis domain spasial Nan Gongsheng. Beberapa di antaranya bahkan bergabung dengan Crystal Core-nya. Weng gelombang-gelombang, gumpalan cahaya ungu jahat bersinar di antara cahaya perak di sekitar tubuh Nan Gongsheng. Tanda setengah bulan berwarna ungu tampak berkedip di dahi Nan Gongsheng, seolah itu adalah tanda dewa jahat. Gelombang-gelombang. Dengan setiap napas Nan Gongsheng,
surga bumi Yuan Qi di dekatnya akan bergerak dan bertindak seolah-olah tunduk pada dewa. Seperti yang diharapkan dari Evil God Crystal, Nan Gongsheng menjadi lebih kuat dan lebih kuat, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan dapat benar-benar mengendalikan kekuatannya, pikir Zhao Feng. Tentu saja, kemajuan Zhao Feng juga mengejutkan. Dia telah makan buah spiritual realem mimpi kuno dan memiliki inti kristal petir angin. Hanya dalam waktu setengah hari, sudah jelas bahwa garis keturunan dan tubuh Zhao Feng telah menjadi lebih kuat. Dia mencapai tahap akhir dari tubuh petir suci kun emas dan mulai berkembang menuju tingkat keempat puncak, dan dia hanya mencerna sebagian kecil dari buah realem mimpi kuno. Bo gelombang weng gelombang. Zhao Feng muncul di dalam pusaran air dan kilat, dan water dan lightning Yuan Qi di dekatnya meraung. Hujan dan kilat mengepung udara di atas bukit, dan siapapun dalam jarak 100 mil bisa merasakannya dengan jelas. Teknik 5 elemen angin petir telah menembus ke tingkat 6. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. 3 tingkat pertama dari teknik petir angin 5 elemen adalah dasar dari petir angin, dan setelah itu, seseorang akan membangun yang pertama dari 5 elemen. Sekarang, Water of Wind Lightning Zhao Feng telah mencapai tingkat ke-6. Saya akan dapat membangun elemen kedua Wind Lightning di tingkat ke-7 Wood of Wind Lightning. Zhao Feng menantikan ini. 5 elemen angin petir teknik mengolah 5 elemen. Konstruksi elemen lain tidak hanya peningkatan kekuatan langsung, itu juga berarti bahwa lebih banyak teknik dan kemampuan dapat digunakan. Selain itu, elemen tambahan berarti bahwa tubuh petir suci akan menjadi lebih tahan terhadap elemen itu. Sebagai contoh, Zhao Feng saat ini menggunakan Water of Wind Lightning untuk menyaring Secret Lightning Body-nya, jadi dia memiliki ketahanan yang kuat terhadap serangan ice dan water. Inti Zhao Feng di dalam dantiannya hampir sepenuhnya mengkristal. Terlepas dari kuantitasnya, tidak ada banyak perbedaan antara Yuan sejatinya dan seseorang di Great Origin Core Realm. Menambahkan fakta bahwa dia memiliki badan petir suci dan teknik petir angin, dua teknik suci ini, kekuatan pertarungannya sebanding dengan Raja Setengah Langkah, dan itu bahkan tanpa memperhitungkan kartu tersembunyi, garis keturunan, atau mata rohani Tuhan. Ayo pergi. Zhao Feng bangkit. Meskipun sebagian besar buah spiritual belum dicerna, dia perlahan bisa menyerapnya di jalan. Ketika dia sepenuhnya menyerap buah spiritual ini, tubuh petir suci kun emas Zhao Feng akan mencapai batas tingkat keempat, dan dia akan bisa menghancurkan Raja Setengah Langkah normal hanya dengan tubuh fisiknya saja. Hu gelombang. Nan Gongsheng menghela nafas panjang dan berdiri dengan enggan. Evil God Crystal telah memperkuat domain spasial dan Crystal Core-nya. Perasaan itu bisa membuat siapapun kehilangan diri di dalamnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongsheng melompati bukit dan terus mengejar naga kehancuran ular hitam. Sebuah kota kuno yang hancur terlihat setelah beberapa mil, dan mereka bisa mendengar suara pertempuran. Suara mendesing. Sinar cahaya putih melesat keluar dari reruntuhan ke arah mereka. Cepat kejar dia. Gadis jahat dari Dark Moon Lord Dinasti telah mencuri mutiara penenangan pikiran dan kayu penyembuhan jiwa. Petik 2. Sekelompok tokoh melesat keluar dari kota yang hancur mengejar cahaya putih. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Mereka telah melihat orang-orang bertarung sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat beberapa ratus orang berkumpul bersama, dan mereka semua adalah elit. Suara mendesing. Orang bisa melihat gambar samar seorang wanita dengan sepasang sayap transparan dalam cahaya putih. Auranya telah mencapai alam Dewa Void. Ada 2 orang yang telah mencapai Void God Realm King dalam kelompok mengejar, dan yang lainnya terutama pada tingkat setengah langkah raja atau tahap puncak Great Origin Core Realm. Teman-teman di depan, bisakah kamu hentikan gadis jahat dari dinasti bulan kegelapan itu? Teriak seorang raja muda mengenakan baju zirah tua. Kecepatan betina dengan sayap melampaui semua orang yang mengejarnya, sehingga tak satu pun dari mereka yang bisa mengejar ketinggalan. Hanya jika Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghentikannya maka mereka memiliki kesempatan untuk menjatuhkannya. Gadis ini sepertinya memiliki semacam harta karun padanya. Kembali ke sini, sebuah cahaya muncul di mata Zhao Feng saat mengirimkan pukulan di udara. Perempuan dengan sayap itu mengungkapkan pandangan menghina ketika dia melihat pemuda Small Origin Core Realm menyerangnya. Namun, ekspresinya berubah secara dramatis pada saat berikutnya. Ledakan. Pukulan itu berisi kekuatan fisik yang sangat besar yang bisa membunuh alam inti asal besar yang normal. Perempuan dengan sayap itu cepat,
tetapi tubuh fisiknya adalah kelemahannya. Menambahkan fakta bahwa dia tidak mengharapkan itu menjadi begitu kuat, sosoknya bergetar di udara karena dia hampir terluka. Tepat pada saat ini, Sua, lampu perak jahat yang berkilauan dengan ungu bergegas menuju wanita itu. Teknik spasial, ekspresi wanita bersayap itu berubah secara dramatis ketika dia menyadari bahwa keduanya tidak biasa. Wilayah spasial perak Nan Gongsheng berkilauan dengan warna ungu dan memancarkan kekuatan jahat yang bahkan ia takuti. Dua tuan muda, tolong biarkan aku hidup. Saya akan memberikan semua harta saya, wanita dengan sayap memohon dan menangis.